Record. Betul, tiba-tiba. Oke, kita mulai. 3, 2, 1. Assalamualaikum. Hai teman-teman, aku Rania Naura dan hari ini aku mau ngobrolin salah satu topik yang sebenarnya ini lebih kayak refleksi diri gitu. Karena aku sendiri sudah lulus mungkin sekitar 2 tahun yang lalu dan kemudian udah mulai bekerja dan ya menjalani pekerjaan pertamaku. Tapi teman-teman kalau biasanya di video-video sebelumnya aku bermonolog ngobrol sendiri dan membagikan apa yang ada di pikiranku. Hari ini aku nggak sendiri. Hari ini aku ditemenin oleh salah seorang teman yang em, sangat keren dan luar biasa. Dan temanku yang satu ini sekarang lagi melanjutkan S2 di Universitas Indonesia dengan beasiswa LPDP. Nah, untuk lebih detailnya kita kenalan lebih lanjut. Jadi kita langsung saja kita sambut Yusi. Assalamualaikum Yus. Halo, Waalaikumsalam. Ih, lama banget ya kita nggak ngobrol. Lama, Berapa dua lama ya? tahun deh kayaknya kita nggak ketemu, Rat. Iya, setelah lulus kan. Mana Mm-mm. mana masa-masa terakhirnya ditutup dengan pandemi lagi ya. Oh iya, karena kamu duluan ya yang pulang ke Lombok waktu itu. Betul, aku Mm-mm. balik dulu karena PPKM. Terus kita belum sempat ketemu lagi sampai sekarang. Ya, tapi walaupun Jadi nggak ketemu kan ada DM iya, buat up. WhatsApp untungnya ya. BTW Yus, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Lagi sibuk apa nih sekarang? Sekarang karena baru semester awal ya, jadi lagi padat kelas gitu. Terus juga lagi minggu-minggu UTS. Ya, gitulah ya Hmm, dinamikanya balik lagi ke mahasiswa. mungkin boleh boleh diceritain nggak Yus? Tadi kan baru spill-spill dikit nih kalau Yusi lagi S2 nih sekarang. Boleh Hmm. diceritain sebenarnya tuh sekarang lagi S2-nya apa sih dan biasanya aktivitasnya sehari-hari tuh ngapain aja? Oke. eh Sekarang aktivitasku kuliah baru semester pertama karena baru banget ya masuk di Agustus kemarin itu. Nah, kuliahnya di Prodi Ilmu Biomedik dan dia masuknya Fakultas Kedokteran. Cuman Hmm. kadang tuh kalau aku nyebut ilmu biomedik suka pada bingung gitu. Itu apaan sih? Jadi sebenarnya dia tuh bagian penelitian biologi ya sebenarnya satu linear lah sama jurusannya kita biologi tapi spesifik buat eh, bidangnya tuh kedokteran gitu jadi nggak jauh-jauh terkait dengan penelitian praklinis, klinis dan lain sebagainya gitu. Terus kalau aktivitas sehari-hari ya biasa ya basic banget ya Allah. Nah, mirip-mirip lah kayak S1 gitu ya. Cuman bedanya tetap nyambi juga, nyambi ngelesin, nyambi kerja. Terus mungkin bedanya sama S1 itu, kalau S1 itu kan lebih terstruktur ya jadwalnya gitu. Mhm. Kalau S2 tuh enggak, dalam waktu yang singkat gitu, dalam waktu 2 tahun, kita tuh dituntut buat segera lulus, tesis harus jalan gitu kan. Kuliahnya juga harus, kalau kita dulu 4 tahun kuliah S1 kan kayaknya bebannya nggak terlalu berat gitu. Skripsi Mhm. itu dipikirnya ketika setelah semester 5 gitu lah ya. Nah sekarang tuh karena waktunya hanya 2 tahun, jadi tesis tuh waktu kita masuk emang benar-benar harus dipikirin kalau mau lulus tepat waktu. Amin ya Hmm, semoga. amin, bisa-bisa, Itu insya Allah kalau ya. aktivitas sehari-hari. Oke, oke. By the way, teman-teman dan juga Yusi, sesuai yang kita obrolin sebelumnya. Jadi hari ini kita akan ngobrolin topiknya adalah tentang lesson learn on being first jobber. Tentang apa sih hal-hal yang kita pelajari dari menjadi first jobber. First jobber itu apa sih? Ya, first kan pertama. Intinya first jobber itu orang-orang yang baru-baru lulus terus mulai bekerja mungkin kayak kita ya Yus ya, orang-orang yang mungkin lulus terus ngerasain yang namanya pertama kali kerja yang mana ternyata kalau buatku sendiri sih walaupun ketika kuliah tuh juga nyambi nge-part time dan lain sebagainya tapi ternyata setelah
lulus dan mulai bekerja, tetap aja banyak yang beda ya, dan tetap perlu beradaptasi banget sih kalau aku. Nah, mungkin Benar Yus, benar. boleh nggak sih Yus diceritain kalau kamu sendiri, pekerjaan pertamamu setelah lulus kuliah, itu apa sih Yus? Oke. Dulu ya, ini cerita dikit rada panjang, nggak apa-apa kali ya, Ran. Nggak apa-apa. Jadi dulu tuh ekspektasiku waktu habis lulus tuh langsung S2 gitu ya. Dulu waktu awal-awal lah ya, semester 2 3 4 gitu. Nah setelah melalui di akhir semester dan akhirnya lulus, kayaknya nggak bisa deh ini langsung S2 gitu. Realitanya ya kita harus kerja dulu, kita butuh Mhm, butuh finansial yang kokoh dulu lah ya sebelum lanjut ke S2 karena S2 juga butuh modal yang tidak sepakat. sedikit ya teman-teman semuanya ya modal secara finansial, mental dan lain sebagainya gitu. Jadi akhirnya aku memutuskan buat kerja dulu. Nah, ini menariknya setelah lulus ya begitu habis sidang itu Ran, aku tuh sempat kayak krisis identitas kali ya. Jadi Mmm, setelah lulus tuh kan status mahasiswa itu lepas dari kita ya. Aduh, mhm, aku nih siapa ya gitu. Kok kayaknya aku nggak punya apa-apa gitu. Kayak nggak ada skill apa sih yang bisa diandelin dari aku. Gitu. Seketika semua yang dipelajari ketika mahasiswa tuh hilang gitu. Nggak tahu mmm, kenapa. Terus jadi ada momen kita harus buat CV kan ya. iya, Jadi emang bener sih buat CV semenjak mahasiswa itu penting. Kan dulu aku buat, cuman bukan spesifik CV untuk bekerja. Kan beda mmm, ya, CV itu ada beberapa jenisnya. Nah, waktu ngebuat CV buat kerja, itu aku bimbingan dulu sama mentor gitu. Mentor yang emang udah kerja yang eh, udah berpengalaman gitu lah ya. Di situ aku kayak kaget, ya Allah, selama ini aku tuh ikut organisasi, ini itu ABC, ikut kepanitiaan, dan lain sebagainya lah banyak gitu. Tapi ternyata nggak semuanya bisa dimasukin. iya sepakat Cuma banget. beberapa hal aja gitu. Beberapa hal yang relate gitu lah ya sama pekerjaan yang kita tuju gitu. Sampai situ aku mulai krisis identitas buat CV itu bisa mentok 1 minggu itu nge-freeze nggak tahu mau nulis apa. Padahal orang kalau bilang, kan kamu orang sibuk, kan kamu udah banyak kegiatannya. Ternyata enggak semuanya tuh bisa masuk gitu. Jadi aku merasa sempat merasa kayak, aduh apa sih yang bisa diandelin dari aku? Kok aku kayak nggak punya apa-apa ya gitu. Nah dulu itu pekerjaan pertama yang aku daftar nggak ada kaitannya sama sekali sama biologi. Jadi sekretaris ya, jadi salah satu yayasan gitu. Mmm, Coba-coba aja. Nah mhm, itu juga sempat perang batin gitu lah ya antara idealisme dan realita. Mau mempertahankan yang mana nih gitu. mhm, Realitanya kita butuh segera pekerjaan gitu, butuh segera iya, diterima. Nah, idealisnya pengennya yang satu bidang gitu, nggak betul mau betul. yang beda bidang. Gitu. Akhirnya ya udahlah, aku mengalahkan egoku untuk mendaftar ke yang bidang yang nggak sesuai sama aku gitu, menjadi sekretaris. Dan ternyata benar, karena aku nggak punya background terkait itu, nggak mempersiapkan juga, jadi sampai wawancara itu aku banyak banget kena apa ya, kena tembak gitu lah ya, Mhm, kena bombardir sama berbagai pertanyaan yang nggak bisa aku jawab gitu. Itulah aku sempat melabeli diriku sebagai sosial entusias terus gitu. Sosial entusias tuh nggak kayak gini gitu. Kamu tahu nggak artinya entusias itu apa gitu. Nah itu jadi belajar banget sih di eh, wawancara kerja pertama di sana gitu. mhm, Nah akhirnya daftarlah aku di research assistant yang waktu itu Rania loh yang nyebar ke grup angkatan gitu ya. iya 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 iya, Kalau itu aku dapat nge-forward dari gitu. grup angkatan. Iya Mhm, bener, nah forward. BCN itu aku daftar, udah deh akhirnya diterima dan alhamdulillahnya itu satu bidang. Itu mungkin ya cerita awalnya. Rada panjang ya. nggak apa-apa. BTW berarti, aku sepakat sih tadi, kan tadi kamu bilang tuh Yus, pas kuliah ngerasa udah ngelakuin banyak hal, tapi pas terus mau diramu buat jadi CV ketika apply kerja, ternyata tuh bingung juga kan. Itu aku Iya, juga sama banget sih, aku tuh sampai stressful karena aku mikir, aku tuh ngerasa udah ngelakuin banyak, tapi kok hal-hal ini tuh nggak bisa aku taruh di CV ya? Gimana sih cara aku bikin CV? Apalagi kan katanya kalau kita bikin CV tuh harus ada
unsur startnya ya, kayak bullet point sebenarnya itu tuh apa sih yang terukur dari apa yang kita lakukan. Nah itu tuh aku waktu itu stressful banget untuk mikir, gimana sih cara aku mengkuantifikasi hal-hal yang aku lakukan ini, misalnya di organisasi dan lain sebagainya. Bukan karena aku nggak ngelakuin apa-apa di organisasi itu, tapi lebih ke aku nggak punya dokumentasinya gitu loh, dan aku nggak mendata Hmm. itu ketika kuliah. Kayak pas kuliah ketika ikut organisasi atau apa, ya udah ikut aja, paling mentok-mentok dapat sertifikat. Yang mana sertifikat itu kan cuman ya udah nama, kamu sebagai apa, atau kamu ikut sebagai apa, dan ternyata untuk bekerja itu tuh kurang detail untuk dijabarkan di dalam CV. Jadi aku sepakat banget sih, aku dulu stressful banget waktu bikin CV, kayak aku ngerasa, "Hah, apakah aku sebenarnya aku nih apa sih? Aku tuh lulusan biologi kok aku nggak punya skill perbiologian dan lain sebagainya ya," dan lain sebagainya. Bener Gitu banget, sih. bener banget. Iya, iya. Oke, terus tadi kan kamu cerita tuh Yus, akhirnya, daftar sebagai riset asisten. Nah, research assistant tuh kan berarti Mm-mm. dia sebenarnya dunia profesional, tapi juga nggak jauh-jauh dari dunia akademisi ya. Boleh diceritain nggak sih Yus, itu tuh kerjaannya ngapain aja sih? Dan, mungkin ketika kamu yang anak biologi, walaupun sebenarnya udah terbiasa nge-lab dan lain sebagainya, terus masuk sebagai research assistant, apa sih hal-hal yang menurut kamu hal baru dan juga hal-hal yang menurut kamu, "Oh, ini dulu aku udah pernah pelajarin nih, untungnya aku udah pernah pelajarin pas kuliah." Ada nggak hal-hal yang kayak gitu? Oke. Jadi yang kedua ya, yang kedua aku daftar dan yang pertama kali Mhm, diterima itu research assistant di Stem Cell and Tissue Engineering. Jadi itu salah satu laboratorium fasilitas dari FKUI gitu. Nah, di sana ya nggak jauh-jauh ya, emang dari penelitian, apa yang kita pelajari di S1 gitu. Tapi ternyata banyak banget hal baru gitu. Hal baru yang alat-alatnya tuh jauh lah lebih canggih menurut aku ya mmm. daripada waktu S1 gitu. Itu yang rada culture shock juga. Tapi juga ada beberapa ilmu S1 yang tadinya aku nggak tahu manfaatnya apa, di sini tuh jadi bermanfaat banget gitu. Nah, mungkin dimulai dari awal gambarannya ya kerjaannya itu Mhm, kayak gimana. Jadi di SCTE ini, kita sebutnya SCTE, labnya SCTE itu pelayanan penelitian, bisa pendampingan penelitian buat mahasiswa atau peneliti-peneliti di luar FKUI. Terus nanti itu kita dampingi atau pelayanannya itu berupa memasukkan sampel, terus diuji di lab gitu. Entah uji pakai flow cytometry buat karakterisasi sel, atau uji ELISA, MTT, dan lain sebagainya mmm, gitu. Tadinya kayak semuanya hal baru ya, tapi setelah berjalan ada banyak banget teknik-teknik di skripsiku itu yang kepake gitu. Kayak contohnya uji MTT gitu, yang dulunya tuh aku sampai nangis-nangis mau ngerjain itu, ya Allah aku tuh gagal sampai berkali-kali, 3 kali 1 bulan cuma ngerjain MTT gitu. Nah dari kegagalan yang banyak itu ternyata efeknya jadi bisa lancar loh, jadi punya pengalaman loh waktu di kerjaan. Nggak pernah yang namanya ngulang FTT gagal berkali-kali itu nggak lagi, karena gagalnya itu udah waktu S1 kayak gitu. mmm, Itu misalnya. Terus sesimpel perhitungan ekstrak gitu ya, perhitungan dosis. Ternyata nggak semua orang tuh punya ilmu itu gitu. Ya itu ilmu yang emang dipelajarinya tuh waktu kuliah. mhm, Nah, itu kepake banget ternyata hal-hal kecil kayak gitu tapi penting itu juga sebenarnya nggak bisa dijabarin di CV Ran gitu kan, iya iya, karena betul itu betul. tadi kita nggak ada track record gitu, nggak ada track record yang secara mendetail. Jadi gambarannya kalau di CV kerjaan itu kan kita harus mencantumkan peran kita apa sih Iya, di satu tugas itu gitu ya, mhm, nggak cuman yang sekedar banyak tapi dikit aja, cuman perannya tuh dijelasin secara detail. betul Aku betul. punya database ikut apa aja, kayak organisasi apa aja, kegiatannya apa aja itu aku punya RAM. Cuman minusnya adalah nggak ada data detail, penjelasan detail tugasku tuh di sana ngapain. Mhm, Gitu. Nah, ternyata hal-hal kecil itulah yang memang jadi, weh, berasa mindfulnya. Oh, ternyata aku belajar banyaknya dari sini loh, gitu. Dari hal-hal kecil ini yang dikiranya sepele, tapi ternyata kepake banget gitu waktu kerja. Gitu sih. Ya, aku juga ngerasanya waktu itu sempat, kok aku bodoh banget ya kuliah di biologi, tapi aku nggak ngerti tentang biologi, pengalamanku di biologi itu nggak ada. Gitu.
Bahkan ternyata ya sesimpel kita jadi asisten walaupun itu biologi umum yang bagi mahasiswa biologi umum itu dasar banget gitu jadi Dasar banget. asisten biolog. Ternyata itu juga kepake skillnya waktu di sini karena di SCTI itu juga ada asistensi gitu pendampingan untuk Hmm. mahasiswa yang praktikum gitu. Ah, wow, menarik, menarik. By the way, kita coba, aku pengen move back lagi, balik lagi ke awal, dengan pengalaman kamu nyari kerja itu sih, Yus. Karena kamu akhirnya setelah lulus, walaupun sempat nyoba di bidang yang nggak sesuai dengan inline dengan biologi, terus akhirnya kamu berhasil masuk ke bidang yang masih sejalur gitu dengan biologi. Nah, kamu sendiri tuh emang pingin masuk ke dunia kerja yang inline dengan biologi, emang udah tahu, "Oh, aku tuh setelah lulus pengennya kerja di bidang ini, di bidang riset dan lain sebagainya," atau kamu punya keinginan lain? Boleh diceritain nggak? Oke. Bidang pekerjaan ya, Mhm, ya itu idealismeku itu kayak ya aku harus inline gitu sama biologi gitu, nggak jauh-jauh dari penelitian gitu kan. Ekspektasiku tuh kayak gitu. Tapi ya itu tadi ya, karena kita butuh eh, finansial gitu ya. Udah lulus nih, mahasiswanya udah nggak ada, jadi pengangguran gitu kan. Uang tuh tetap penting. Jadi ya udah aku nggak menutup diri untuk bidang-bidang yang lainnya. Jadi ketemu bidang itu tuh juga apa ya? Kebetulan mungkin rezeki juga ya. Kok ya kebetulan langsung datangnya itu yang satu bidang gitu. mhm, Terus dulu kan kalau yang sebidang di ekspektasiku itu badan-badan kayak LIPI, iya, BRIN, sebatas mhm, itu aja gitu. Sedangkan yang aku daftar ini enggak, dia lab biasa. Yang mungkin kerjaannya nggak tahu kayak biasa aja, mungkin bukan sebagai peneliti juga. Padahal untuk lulusan S1 itu nggak mungkin buat jadi peneliti. Itu sih hal-hal yang nggak terpikirkan waktu ngasih target gitu ya, pengen kerjanya di mana. mhm. Jadi emang tapi sebenarnya dari awal tuh udah punya keinginan untuk tetap kerja di bidang biologi ya. Karena kan kayaknya karena biologi itu kan sebenarnya, ilmu dasar kan ya, Yus, ya. Kayak kita Hmm. tuh di satu sisi biologi itu bisa masuk ke banyak area, tapi di sisi lain karena biologi itu sangat basic dan general, kita tuh kurang spesifik gitu untuk masuk ke bidang-bidang tersebut, bidang-bidang applied science-nya itu. Karena kan biologi kan ilmu apa sih istilahnya, sains yang murni lah ya, bukan biologi murni, bukan yang applied science kayak mungkin teman-teman yang di teknik, teman-teman yang di, fakultas MIPA, geografi, dan lain sebagainya. Nah, terus nih Yus, tentang tadi, pekerjaan pertama, aku hitung pekerjaan pertama yang tadi ya berarti ya, walaupun kamu udah nyoba sebagai sekretaris itu, tapi pekerjaan pertamanya tetap sebagai research assistant itu kan ya, Yus, ya? Iya, benar. Hmm, pengen tahu deh, perasaanmu waktu dulu pertama kali tahu kalau, "Oh, aku keterima nih bekerja di sini," dan itu pun merantau kan berarti? Merantau kembali ke Jakarta kan? Gimana sih perasaanmu waktu itu? Pertama ya, perasaan waktu buka pengumuman tuh ya, iya seneng lah pastinya ya. Cuman waktu itu sempat ada drama juga sih, kayak aku tuh nggak segera dikasih pengumuman gitu, nggak segera keluar hasilnya. Sedangkan Mhm, yang lainnya yang sama-sama daftar itu udah dapat hasil gitu, udah ada pengumuman diterima dan dia udah berangkat. Sedangkan aku nggak ada. Nah, momen untuk mengikhlaskan pekerjaan ini tuh cukup lama gitu. Setelah mhm. 1 minggu, hmm, akhirnya baru dikasih tahu kalau ternyata aku lolos gitu. Habis itu tadi apa Ran pertanyaannya Ran? Maaf Ran. Itu tadi perasaanmu waktu pertama kali Oh iya. tahu dan ya kayak boleh mungkin cerita waktu itu apa sih yang terjadi karena kan terjadi ya intinya gimana sih waktu itu karena apalagi tahu kalau oke harus merantau juga terus dari pengumuman itu berapa lama sih sampai akhirnya kamu harus berangkat nih ke Jakarta dan lain Oh, iya. sebagainya? Jadi kan tadi aku agak telat ya pengumumannya. Tadi Mhm, aku udah sedang proses mengikhlaskan. Ternyata nggak semudah itu loh kalau ditolak pekerjaan terus berpindah ke pekerjaan yang lainnya mhm, gitu. Aduh, aku masih pengen belajar stem cell gitu. Karena kan stem cell bidang yang baru dan dia ya,
prospeknya bagus gitu ya di masa Ya, depan betul. gitu. Apalagi aku mau terjunnya di bidang akademisi gitu kan. Jadi Mm-mm. kayak kesempatan emas gitulah buat memulai karir gitu. Nah, akhirnya setelah aku ikhlas mau move ke daftar pekerjaan yang lain, ternyata muncullah pengumuman aku diterima. Nah, konsekuensinya harus segera berangkat ke Jakarta itu dalam waktu singkat. Jadi misal pengumumannya itu hari Kamis, Mhm. Senin itu aku harus udah ada di Jakarta gitu. Wow. Padahal masih belum pindahan kos yang di Jogja gitu. Mhm. Harus ke Solo dulu, packing dan lain sebagainya untuk tinggal dalam waktu yang lama gitu kan agak riweh ya. Iya. Di bayanganku dulu tuh waktu merantau di Jakarta kayak jauh banget. Karena kan selama ini Solo Jogja pulang tiap minggu juga bisa gitu, Mhm. diusahain. Tapi kalau Solo Jakarta pulang tiap minggu tuh susah. Jadi sedih banget waktu itu ninggalin orang tua dan lain-lain. Wah, Jakarta keras gitu ya. Harus desek-desekan KRL dan lain Mhm. sebagainya gitu. Nanti gimana ya di sana gitu. Ketakutan itu ada banyak sih, tapi kan mau nggak mau dijalani. Nah, waktu pertama kali aku sampai sini, itu bertahan 3 bulan baru bisa pulang. Setelah itu, aku nggak mau lagi nggak pulang 3 bulan waktu kerja. Karena stressful banget. Terus sedih Mhm. gitu, karena harus jauh dari orang tua gitu. Cuman ya perasaannya ada senangnya, ada sedihnya. Senangnya itu tadi ya, pada akhirnya diterima gitu ya di sini. Karena IMERI emang tempat penelitian salah satu institut penelitian yang bagus lah gitu ya. Dia Mhm. baru juga kan, alat-alatnya tuh udah yang advance, lebih advance daripada lab-lab yang lain gitu. Cuma ya sedihnya itu sih. Akhirnya setelah 3 bulan itu, setiap bulan aku selalu pulang ke Solo menyempatkan. Ya mau nggak mau itu konsekuensinya ya buat anak Berarti tiap perantauan bulan gitu. pulang, Mm-mm. only pas weekend doang di rumah? Atau Iya, gimana tuh? iya. Jadi pulang Wah. tuh Jumat sore, pulang kerja, sampai sana Sabtu pagi atau Mhm. Sabtu subuh. Terus nanti aku balik Minggu pagi. Minggu malam itu udah dari Solo sampai sini Senin pagi langsung kerja. Langsung kerja. Langsung kerja. Sebuah konsekuensi ya. Iya, tapi ternyata nggak semenakutkan itu. Mhm. Jakarta tuh nggak seserem itu. Jadi penasaran juga sih karena aku sendiri maksudnya aku pribadi belum pernah tinggal di Jakarta dalam waktu yang lama ya dan dulu tuh kayaknya aku pernah juga nanya ke kamu kan Yus kayak gimana sih tinggal di Jakarta karena buatku sendiri yang belum pernah tinggal di sana tuh sampai sekarang menurutku Jakarta tuh masih yang sumpah Jakarta tuh crowded banget kayaknya tuh sangat walaupun emang di satu sisi tuh enak karena deket dari mana-mana, akses dan fasilitas tuh banyak, tapi tuh kayaknya sangat crowded dan mungkin kayak bisa kalau orang yang nggak kuat bisa kena mental kali ya Yus ya, kalau nggak dan nggak bisa menempatkan diri dengan baik di Jakarta. Nah, aku penasaran deh, ketika kamu akhirnya merantau, walaupun sebelumnya udah pernah merantau, cuman kan sekarang merantau yang lebih jauh lagi, gimana sih perasaannya pertama kali kerja dan kamu kerjanya jauh dari rumah dan tadi di tempat yang di ibu kota gitu kan. Itu kan banyak yang bilang banyak yang surprise dengan keadaan yang ada di Jakarta. Udah boleh ceritain nggak gimana nih first time kamu? Apalagi kan kayak orang Jawa yang sangat aku kamu terus ke Jakarta yang sangat lo gue itu gimana sih? Yus? Penasaran deh. Iya sih, itu benar banget. Awal-awal itu aku emang nggak langsung ngekos gitu. Untungnya di sini Mhm. ada keluarga, tapi jauh di Tangerang gitu. Dan Mmm. itu harus menempuh waktu 2 jam buat sampai ke tempat kerja. Itu kan jaraknya udah kayak Solo ke Jogja ya. Iya. Padahal dulu Solo Jogja aku ngekos gitu. Nggak yang, Mhm. nah ini tuh kayak setiap hari perjalanan 2 jam. Terus aku jadi paham, awal-awal tuh kaget, sempat kaget. Kayak, loh, ngapain sih orang-orang tuh pada lari-larian ngejar KRL? Emang kenapa kayak nggak ada waktu aja gitu. Ternyata ya emang harus lari kan. Kalau enggak itu kereta udah lewat. Kayak nunggunya tuh lama lagi. Nanti sampai rumah Mmm. lebih lama gitu. Jadi aku paham, oh segitunya ya orang-orang tuh ngejar kereta dari kereta satu, mau lanjut gitu ya dari stasiun transit, mau lanjut pakai KRL yang lainnya, itu tuh Mhm. jaraknya paling cuma 2 menit gitu. Yang mereka harus desek-desekan lari Mhm. se-crowded itu emang gitu ya. Itu sempat culture shock. Terus
kalau harga-harga makanan dan lain sebagainya sebenarnya nggak terlalu jauh beda ya gitu. Masih logis lah. Iya lebih mahal, tapi masih masuk akal gitu. Tergantung kita belinya makanan yang gimana gitu ya. Mhm. Terus kultur kerja itu juga beda banget. Gak tahu ya, kayak ada bedanya gitu lah sama Apa tuh bedanya? Jogja. Mungkin kekeluargaannya tuh erat banget. eh Santai, nggak Hmm. yang kebut-kebutan gitu ya. Targetnya tuh nggak terlalu yang kejar-kejaran banget gitu. Terus terkait bahasa lo gue, sama si medok kan nggak bisa. Ah, ah. Tapi sekarang aku udah 2 tahun di sini, tuh nggak bisa bilang lo gue gitu nggak bisa. Terus eh, nggak apa-apa deh orang lain bilang ke aku kayak gitu, tapi aku nggak bisa daripada nanti kamunya ilfil sama aku Heeh. bilang gue tapi medok kan nggak banget ya. Karena mendaku tuh ternyata kelihatan gitu. Jadi mending aku tetap ya jadi diriku sendiri. Aku kamu Mhm. tahu. Jadi punya value yang kuat di sini tuh penting banget sih Ran. Biar nggak Hmm. gampang kena arus. Ya walaupun di lingkungan kerja tuh nggak yang ekstrim-ekstrim banget sih. Karena Soalnya udah masih padat duluan ya, kan semuanya udah padat dengan penelitian kayaknya ya, nggak ya, sempet yang terus aneh-aneh. lingkungannya tuh masih akademisi gitu Aspek loh. ya, Semua karakternya nggak beda jauh lah. hmm. Tapi akhirnya bisa beradaptasi juga ya, Yus, ya, sampai udah 2 tahun di Jakarta dan kayaknya udah menikmati Jakarta ya? Udah bisa dibilang gitu nggak? Kamu udah bisa menikmati Jakarta? Alhamdulillahnya ya, tapi menikmatinya itu kayak ya masih antara mau dan nggak mau ya Allah. Kalau misalkan di Solo ada lab semacam Imeri yang aku bisa kerja di sana dengan gaji yang sama, aku Mhm. lebih memilih Solo gitu. Tapi kan Mmm. kayak ya udah di jalannya emang jalannya di sini. Dibilang menikmati ya harus menikmati terus jadi tahu polanya gitu loh Ran gimana Mhm. caranya biar betah kan udah aku di Tangerang itu cuma bertahan 2 minggu karena udah nggak kuat banget dengan perjalanan 2 jam tiap hari Mhm. itu berangkat tok gitu ya terus Berarti berangkat dari baliknya rumah masih jam dua berapa jam tuh? lagi jam setengah 7 itu udah keluar dari rumah sampai tempat kerja itu jam setengah 9 sampai jam 9-an gitu terus pulang dari tempat kerja jam 4 sampai rumah udah maghrib. Kan kayak tua di Mmm. gitu rasanya 4 jam cuma Iya. buat perjalanan. Akhirnya Mhm. aku mensiasati dengan mau nggak mau harus ngekos, cari yang deket. Gitu. Cari yang deket dan nggak perlu transportasi. Karena kalau Iya. transportasi mau pakai transportasi umum atau pribadi itu sama aja macet. Gitu. Gak kuat, gak bisa, gak sabar gitu kan. Terus klakson di mana-mana itu juga salah satu culture shock gitu. Mhm. Nah, habis itu setelah aku ngekos, ternyata ya Jakarta nggak sekeras itu gitu. Buat Mmm. jalan sampai tempat kerja itu aku jalan tiap hari 20 menit. Mungkin kan jadi Mhm. buat olahraga juga ya. Iya Di ya, situ tuh bener bener. jadi nggak ngerasain karena jalannya nggak ngerasain macetnya. Paling Mhm. kayak cuma ngeliatin "Ih, orang-orang masih pada di perjalanan, aku udah sampai kosan jalan dengan enaknya ngeliatin mereka kayak gitu. Dari tahu polanya, terus dari tempat eh, aku tim warteg ya. Mhm. Jadi tempat-tempat warung-warung yang murah tapi enak dan tetap bersih itu juga jadi tahu gitu. Ternyata ya Mmm. ya nggak sesusah itu buat adaptasi di sini. Oke, terus nih Yus, sebagai first jobber waktu itu tuh, apa sih pengen tahu apa sih ekspektasi kamu dari pekerjaan pertama kamu? Ekspektasiku ilmiah banget gitu. Padahal ya nggak gitu kerjaannya sebenarnya mirip-mirip ya kayak skripsi skripsi yang Mmm. nggak pernah ada habisnya gitu. Jadi tim cuci-cuci gelas beker pernah bagian bersih-bersih lab ditata-tata itu kan juga sebenarnya bukan hard skill yang ilmiah banget kan gitu. Iya. Ilmiah bangetnya ya udah gimana gimana caranya kita culture cell pipetting di dalam BSC gitu-gitu aja. Waktu di lab sedangkan kan pekerjaan di luar itu juga ada banyak terus Mhm. pekerjaan administrasi dan lain sebagainya gitu. Terus akhirnya multi skilled gitu ya jadinya ya? Iya.
Terus, setelah akhirnya, eee, karena kamu punya ekspektasi itu, terus ada realitanya, setelah menghadapi ekspektasi versus realita, menurut kamu lesson learn-nya apa sih, di pekerjaan pertama kamu waktu itu? Hmm. Lesson learn-nya kita harus fleksibel ya jadi orang. Mmm, Kayak ya hal-hal basic itu harus tahu lah, terutama soft skill sih. Kesadaran diri, gimana kita ngelihat lingkungan, gimana kita komunikasi sama teman kerja. Itu kan bukan yang ilmiah banget, bukan ya, hard skill yang kita pelajari di lab, enggak. Jadi kerjaan itu enggak melulu terkait dengan lab, enggak cuma tentang penelitian, tapi gimana kita komunikasi sama orang, gimana kita peka sama sekitarnya gitu. Misal ada barang-barang yang enggak rapi ya kita rapiin, enggak perlu disuruh atau harus cekatan dan lain sebagainya, skill-skill yang lain atau seremeh merapikan jas lab. Nah, kayak gitu kan. Gimana kita peka kalau misalkan eh jas labnya berantakan ya harus dirapiin, gimana cara nempatinnya, gimana ngingetin orang gitu ya. mmm, Apalagi orang Jawa kan ya nggak enakan ngingetin orang. ya, Kayak banyak banget soft skill atau hard skill yang di luar keilmiahan atau bidang kita itu juga perlu gitu. Jadi kita harus fleksibel, harus adaptif. Itu sih yang menurutku penting mmm, banget gitu. harus fleksibel dan adaptif ya. Tadi kan kamu Hmm. mention tuh Yus, tentang kepekaan. Nah, kalau menurut kamu, iya, emang kayak jadi sebagai kayak first jobber tuh kita tuh kayak suka masih culture shock dan bingung gitu kan kadang harus menempatkan diri gimana nih, karena kita pertama kali punya rekan kerja yang mungkin jauh di atas kita kan, senior yang jauh di atas kita, terus harus bisa kita kerja bareng sama, multi generation, kayak jadi kayak bahas, materi Cece ya. Hmm. Kerja bareng antara multi generation, terus habis itu, tadi harus peka dengan keadaan sekitar. Mmm, menurut kamu gimana tuh, Yus? Apa yang kamu rasain dan apa sih yang kamu lakukan tadi supaya tetap bisa blend in dan supaya kamu bisa jadi rekan kerja yang nggak cuman sekedar bisa kerja, tapi juga emang bisa kerja bareng dan jadi satu tim yang solid kayak gitu? Agak sulit ya pertanyaannya ya. Nah, ini kan mesti ngebahas karakter tiap orang ya. Mhm, Ya emang kalau di pekerjaan nggak mulus-mulus aja sih, pasti konflik itu ada. Gitu. mhm, Tapi bagaimana kita menyikapi konflik itu loh yang penting. Gimana kita mengambil pelajaran dari setiap masalah yang kita hadapi itu yang penting gitu. Jadi ya kuncinya di komunikasi, jangan mmm, dipendem, apa-apa dipendem gitu. Kalau misalkan ada yang kurang srek, ya ungkapkan. Tapi ya itu tadi ya dengan cara yang baik. Cuman kita juga harus bisa memilih nih, memutuskan apa yang boleh diungkapkan dan apa yang enggak, atau tahan dulu, atau kita mmm, perbaiki sendiri dulu deh. Baru nanti kalau udah di luar kontrol kita, baru kita komunikasikan gitu. Ya itu sih kalau terkait sama kerjasama. Terus kita harus paham karakter orang ya. Nah ini tuh sebenarnya sesuatu yang nggak bisa kita pelajari sih. Iya kan? mhm, Jadi betul tergantung betul, dari keseringan kita berinteraksi sama orang lain. Jadi kita paham, oh karakter orangnya kayak gini nih, perlu tahu dulu, oh dia ketat masalah administrasi. Ya, jadi sebisa mungkin terapkan administrasi itu yang benar ke dia gitu. Oh dia itu mhm, kalau misalkan lagi moodnya jelek, apalagi kalau kerja sama cewek ya, lagi PMS gitu misal, kita harus tahu dia treatmentnya dia itu kayak gimana. Mungkin mhm, sekali dua kali bakal kaget. Oh kok gini sih? Tapi ntar seterusnya kita bakal tahu, oh ternyata kalau dia lagi PMS, kita harus kayak gini. Kalau mhm, misalkan kemarin perlakuan kita salah, ya dibenerin lagi bulan selanjutnya dan lain sebagainya gitu. Jadi trial and error karena memahami karakter orang itu susah banget ya. iya, bener bener bener, Kita trial bukan and error cenayang. ya, Kita bukan cenayang yang bisa paham karakter orang langsung. Jadi ya it's okay kalau kita tuh perlu adaptasi buat mengenal karakter teman kerja kita atau mengenal karakter atasan kita gitu ya. Itu nggak apa-apa dikasih waktu aja. Paling juga sebulan 2 bulan pasti udah paham polanya kayak gimana. hmm. Ya bener-bener, kayak itu noted tuh. Kita tuh tadi harus fleksibel, tapi kita juga harus, peka sama sekitar, dan karena setiap orang itu unik,
kita tuh harus belajar juga ya, belajar gimana caranya kita memanusiakan manusia-manusia teman-teman kerja kita tadi. Ya, Oke, menarik menarik. Terus nih Yus, kamu kan, tadi kita ngobrolin kamu yang kerjaan pertamanya sebagai research assistant. Terus sekarang kan kamu sekarang udah mulai S2 nih. Berarti boleh cerita nggak, kan berarti ada gap, aku pengen tahu deh gap antara tadi kamu akhirnya kerja, terus, akhirnya malah memutuskan untuk S2, gimana tuh ceritanya, Yus? oke. Ini juga banyak jadi bahasan ya. Kapan sih kita harus S2 gitu? Mhm, Setelah kerja berapa tahun kita harus S2? Kalau di aku, karena gini, buat kerja di penelitian itu kayak ada jenjangnya gitu loh, Ran. Kalau mhm, misalkan S1 paling bisa terbatas cuma jadi teknisi, mhm, bantu-bantu riset. Nggak banyak peran yang bisa kita lakukan gitu. mhm, Dia ada ngebantuin bisa, cuman ilmu-ilmu tambahan yang perlu kita dalami di S2 itu perlu banget, penting banget. mhm, Terus kenapa aku akhirnya memutuskan S2 itu setelah sekitar hampir satu tahun aku jadi riset asisten itu, jadi kayaknya aku butuh S2 deh buat nambah skill gitu. mhm, Dan biar nggak mentok di situ-situ aja, karena emang di dunia penelitian itu nggak bisa yang cuma S1 aja. Kan butuh mmm, S2. Buat jadi peneliti pun harus S3. Buat iya, jadi dosen juga harus S3. mhm, Jadi mau nggak mau S2 itu harus dijalani, nggak ada cara lain gitu. Semakin menunda, ya nanti kita naik ke jenjang karir selanjutnya itu akan semakin lama. Itu kalau di mmm, dunia akademisi ya, mungkin akan berbeda dengan bidang lain kayak profesional atau praktisi gitu. Dia ya dalamin dulu skillnya di bidang itu, di perusahaan itu didalamin dulu, baru nanti kalau udah ngerasa mau naik jabatan atau butuh skill yang lebih, baru S2 gitu. Jadi keperluan mmm, S2 kalau di bidang akademis itu emang penting banget, makanya aku sesegera mungkin eh, memproses itu gitu. iya iya Makanya iya. udah apply Iya apply. sih, bener sih. Ya, aku juga beberapa kali maksudnya aku juga wondering gitu ya, karena aku juga masih punya keinginan buat S2. Cuman karena aku kalau UC kan masuk ke jalur akademisi, aku masuk tadi jalur yang UC mention, aku masuknya ke jalur profesional, yang mana di satu sisi emang S2 tuh penting, tapi kalau di jalurku sendiri, kalau misalnya aku langsung S2, aku tuh masih belum tahu nih sebenarnya bidang spesifik yang mau aku pelajarin supaya itu bisa applied dengan bidang pekerjaan, itu tuh kan butuh experience. Jadi kalau buat di case-ku memang bisa langsung S2, banyak juga yang langsung S2 baru habis itu kerja, tapi juga banyak juga yang kerja dulu 3 5 tahun, terus lanjut S2 untuk tadi memperdalam dan supaya dia bisa expertise di satu bidang itu. Which is kalau Mm-mm. di akademisi kan emang iya sih, karena buat jadi peneliti itu emang harus SS-nya banyak ya. Gitu. Oke, jadi gitu ya, Yus. And then by the way, aku pengen tahu deh, tadi kita udah ngomongin tentang kerjaan pertama kamu, terus pengalaman akhirnya merantau yang jauh ke Jakarta dengan segala culture shock-nya, gimana sih cara, membiasakan diri dengan dunia profesional dan berinteraksi dengan teman kerja. Nah, sekarang aku pengen nanya sih, Yus. Dalam pekerjaan pertamamu itu atau mungkin dalam pekerjaan dan profesimu sekarang, walaupun profesi sekarang berarti kan mahasiswa lagi ya, mahasiswa magister, apa sih hal terberat yang akhirnya dulu tuh kamu ngerasa berat banget, tapi akhirnya kamu bisa melalui hal tersebut? Hmm, berat banget. Aduh, agak mikir nih. Ada dua hal sih. Mmm, Yang pertama itu berat banget ninggalin orang tua lebih lama di Jakarta gitu ya. mhm, Karena kan tadi kontrak kerja aku tuh sebenarnya cuma 3 bulan. Terus mhm, diperpanjang, akhirnya sampai 1 tahun 3 bulan. Terus aku S2 di sini juga. Jadi kan kalau S2 kayak udah pasti ya, udah pasti 2 tahun ke depan itu aku bakal di sini. ya, Jadi hal terberatnya aku meninggalkan orang tua yang mungkin ya udah lansia gitu. mhm, Dan mamaku juga sakit sebenarnya gitu mhm, kan. Itu hal terberat. Tapi akhirnya ya nggak seburuk itu. Bisa kok pulang tiap bulan atau dua mhm, bulan sekali. Bisa kok kita telepon. Mungkin emang perannya kita tidak untuk di sampingnya orang tua gitu. Mungkin perannya kita di hal lain. Mendukung finansial gitu misalnya. mhm,
dan hal-hal lain lah gitu. Yang pasti tiap orang punya perjuangannya masing-masing ya. Ya. Dan itu nggak ada yang salah mau tetap bareng sama orang tua atau jauh dari orang tua gitu. Dan alhamdulillahnya sekarang homesicknya nggak sesering dulu gitu, tapi tetap diusahakan buat komunikasi sama pulang itu dijaga banget gitu. Terus yang kedua, hal terberat itu yaitu tadi waktu switch dari yang kerja ke sekolah gitu. Mhm. Itu kan emang nggak bisa yang dipastikan aku butuh banget S2, jadi aku harus S2 sekarang dan S2 itu langsung tercapai gitu. Iya. Kan enggak ya, S2 nggak murah gitu. Kan nggak mungkin dalam waktu 1 tahun aku menjadi riset asisten bisa membiayai semua biaya S2 di FK yang Ya. mahal itu. Itu jadi nggak mau daftar beasiswa gitu. Mhm. Nah, waktu itu sempat juga gagal pertama kali LPDP. Ya. LPDP waktu itu gagal, jadi kayak bertanya-tanya, nggak tahu ya ini quarter life crisis atau bukan, cuman kayak lebih bertanya, ya Allah aku tuh disuruh apa sih gitu, aku di Mmm. sini tuh kurang loh, S1 tuh nggak cukup di sini, harusnya aku S2, tapi ketika aku udah dapat petunjuk aku harus S2, kok nggak dikasih gitu, kok nggak dikasih nih beasiswanya, kenapa aku gagal, aku tuh harus gimana gitu. Terus sempat pengen nyoba ke luar negeri. Nah, Mhm. S2 di luar negeri kan juga nggak gampang gitu ya. Buat ngambil keputusan itu juga butuh persetujuan dari orang tua. Ya. Walaupun hidup kita ya keputusannya dari kita. Cuman kan tetap sih aku berpegang teguh pada ridha Allah itu ada pada ridha orang tua gitu. Selama kita belum menikah. Nah, jadi di situ berat banget di dalam negeri nggak lolos beasiswanya kalau aku mau keluar negeri terhalang orang tua nih. Kalau aku tetap kerja di tempat yang sama aku nggak berkembang gitu. Aku butuh Mhm. skill S2. Jadi Allah tuh mintanya apa sih? Sempet ada momen itu. Mhm. Ya, jadi mau nggak mau ya dijalanin aja sampai pada akhirnya, oh ternyata ini ya maunya Allah gitu ya. Dan pada akhirnya dulu itu LPDP sempat kalau gagal nggak dibolehin daftar tahap selanjutnya, jadi Iya. harus nunggu 1 tahun ke depan gitu kan. Mhm. Aku ngapain 6 bulan gitu, kayak ih ngapain banget 6 bulan di sini tuh menunggu ketidakpastian gitu, Tapi itu ketidakpastian posisinya masih kerja atau udah resign? masih Masih? masih kerja. Aku Masih? nggak berani resign selama beasiswa ini belum dapat Belum gitu. dapet? Tapi sebenarnya nggak ada masalah di tempat kerja. Jadi kalau misal resign tuh kayak nggak punya alasan, aku mau resign dengan alasan apa gitu. Ah. Terus ya udah, akhirnya aku jalanin tetap itu. Nah, 1 minggu setelah pengumuman itu gagal, ternyata kebijakannya berubah. Mhm. Kebijakannya berubah, boleh mendaftar di tahap selanjutnya. Daftarlah aku, karena luar negeri nggak bisa dipersiapkan dalam waktu 1 minggu, aku Iya. daftar lagi yang dalam negeri gitu. Dan ternyata Allah itu kasih lagi-lagi momen momen Allah memberikan sesuatu ketika aku ikhlas melepaskan itu terjadi lagi gitu dalam hidupku. Jadi aku memang ada beberapa track record yang polanya selalu sama gitu Mhm. kan. Allah itu bakal kasih apa yang aku mau, Allah bakal kasih petunjuk. Kalau aku udah ikhlas melepaskan itu, nggak lagi loh bergantung banget itu harus dapat gitu tuh Ya. nggak lagi. Tapi ketika aku ikhlas melepaskan, ya udah ya Allah aku berserah gitu. Terserah deh mau dikasih atau enggak. Nah di saat itu Allah malah kasih gitu. Masya Allah. Terus jadi kayak oh, ternyata ini ya maunya Allah gitu ya. Ngajarin aku buat ikhlas lagi gitu. Ya udah Mmm. deh, karena udah diterima beasiswa, jadi kan itu jadi jalannya. Oh ya berarti harus resign nih, harus pindah ke Mhm. S2 dulu, harus gitu. Jadi buat dapat keputusan nyambung ke tadi ya, buat dapat keputusan kapan perlu S2, kapan kita harus berhenti kerja, terus switch gitu, ya harus dijalani. Nanti polanya bakal dapat aja. Lagi-lagi kan kita percaya sama takdir ya, Ya. dan rencananya Allah itu pasti yang terbaik gitu. Dan akhirnya kayak, setelah dijalanin kamu ngerasa nggak kalau aku sendiri ya, kadang tuh ada hal-hal yang tadinya tuh aku masih ngerasa, nggak tahu nih, ini tuh kok aku dikasih takdir kayak gini ya? Kok aku ke situ ya? Terus tuh setelah aku menjalani itu, terus ternyata tuh dots-dots tersebut tuh bisa di connecting the dots gitu kan, kayak, Iya, oh bener banget. ternyata tuh maksudnya Allah tuh kayak gini ya, aku tuh, nyambung juga ya storyline-nya tuh ada loh, yang mungkin awalnya aku belajar A, tapi menurutku itu nggak akan ngaruh apapun ke pekerjaanku dan karirku, oh ternyata ada juga nih nyantolnya dan lain sebagainya. Kamu juga ngerasain gitu nggak, Yus? Banget, ngerasain banget ternyata.
Oh, Allah itu gak ngasih aku S2 kemarin karena aku belum siap. Disuruh Hmm, dulu nih ngejalanin peran yang lain gitu. Orang tua aku butuh aku gitu kan. Aku harus ngumpulin finansial dulu biar nanti kalau ditinggal S2 nggak apa ya, nggak mengorbankan orang tua gitu. Semuanya udah ya. tetap aman gitu pada Mhm. jalurnya. Ternyata hikmah dari suatu ujian itu nggak bisa langsung didapat, emang harus dijalanin dulu. Terus nanti, oh ternyata gini, jadi banyak oh momennya ya, Iya, gitu. momen yang, oh gitu ya ternyata gitu ya. Tapi itu serunya hidup nggak sih, Ran? Kalau nggak Iya, gitu ya susah. semangat Hidupnya kita, semangat. Dan hmm, kayak kita tuh belajar dari hal-hal tersebut kan, kayak belajar dari pengalaman yang udah terjadi, misalnya kita tapi nggak cuman menurutku kalau menurutku sendiri ya, kita tuh nggak belajar cuman sekedar belajar dari pengalaman, tapi itu kita belajar ketika kita tuh udah bisa merefleksikan pengalaman itu. Karena kan, mungkin mm-mm. kalau kita belum bisa ngerefleksikan pengalaman yang kita alamin tuh kan kita masih yang kayak tadi mungkin, kayak bertanya, "Kenapa sih kayak gini ya Allah?" Kayak bingung, Ya, jadi "Why denial kan? why?" Ternyata ada, terus kita dapet hikmahnya. Ya, benar-benar menarik menarik menarik. Terus nih Yus, tadi kan kita udah ngomongin hal berat ya, hal terberat yang kamu alamin di waktu ngejalanin pekerjaan pertama. Sekarang kita ngomongin yang happy-happy sih. Kalau hal-hal yang Ya, bikin kamu bahagia atau menurut kamu sangat kamu syukurin banget ketika kamu ngejalanin kerjaan pertamamu, itu apa? yang paling bahagia justru bukan finansial, tapi Hmm, Allah selalu mendatangkan orang-orang baik di sekitarku gitu. Teman-teman kerja yang baik, atasannya yang super baik gitu ya. Mereka-mereka yang bisa jadi teladan, hubungan kita yang nggak toksik. hmm, Itu tuh sebenarnya sepele gitu ya, kedengeran sepele tapi penting banget ya, di tengah gempuran isu-isu hubungan toksik di kantor gitu ya. ya, Dan alhamdulillahnya aku nggak mengalami itu gitu di kantor, termasuk sama rekan kerja, sama atasan gitu. Atasannya juga super baik, work life balance-nya iya banget. Dan hmm, kalau liburan juga rutin gitu kan, mhm, demi mental pekerjanya ya, hal-hal kayak gitu yang nggak semua tempat kerja itu dapetin gitu. Kenapa aku bisa mhm. bilang gini? Karena ya beberapa temanku bercerita tentang tempat kerjanya itu. Oh, no. Iya, sorry aku kelempar. Sampai mana ya tadi ya? Kelempar nih sinyalnya tiba-tiba error. Mohon maaf ya, karena aku tinggal di hutan, Yus. Jadi seperti Oh, itulah. Boleh boleh dilanjut Yus. Tadi sampai mana tuh? Sampai mana? nggak sampai ini Oke, work ada life ini. balance tadi tuh. Oh ya, ya gitu. Bahkan sampai sekarang, walaupun aku resign gitu ya, Mhm. hubungan baik sama atasan itu masih ada sampai sekarang gitu. Kadang kalau liburan masih diajakin, masih tetap kontak-kontakan, kabar-kabaran kayak gitu. Ya, itu penting banget sih. Ya itu tadi, kenapa aku bisa bilang ini tuh berharga gitu ya, ini tuh Mhm. sangat membahagiakan. Karena ya tahu dari teman-temanku yang lain, di tempat kerja yang lain, dapat treatmentnya tuh beda. Nggak semuanya itu punya lingkungan yang kayak gini. Mhm. Gitu. Toxic relationship itu ya ada banget gitu di tempat kerjanya mereka sampai aku kaget, hah beneran loh ada yang kayak gitu gitu ya. Seksual harassment gitu mungkin itu Oh pun my ada dan God. itu Mhm. yang alhamdulillah di tempatku jauh banget dari isu-isu itu gitu. Jadi sangat membahagiakan sih. Hmm. Oke, akhirnya menemukan hal-hal yang bisa disyukurin ya, dan itu tuh ternyata nggak cuman, tadi, nggak cuma di finansial doang, ketemu teman-teman kerja yang nggak toksik, itu tuh juga hal-hal yang sangat patut kita syukurin ya, Yus. Plus kamu Hmm. juga pasti aku yakin kamu pasti belajar banyak hal juga ya di pekerjaan pertama kamu. Apa tuh? Apa ya? Pekerjaan pertama, pelajaran berharganya ya banyak lah pasti ya. Mhm, Em, Ya itu tadi menjaga hubungan baik ke sesama rekan kerja itu penting karena gini uniknya mhm, kita kan ada di tempat yang berbeda, di kota yang beda. iya, Kalau di Jogja apalagi di UGM gitu misal, kita tuh
menurutku itu cenderung homogen loh. Iya, Orang-orangnya tuh karakternya kayak gitu semua gitu. Gak ada yang aneh. Ya, ya udah kita setara dan lain sebagainya. Ya biasalah ala-ala Jogja. Kayak gimana sih Ran, yang kayak begitu ya. Terus iya, tiba-tiba kita di tempat lain, di kampus lain, ya mungkin karakter orangnya itu jadi beda jauh banget gitu. Nah, aku baru ini nemu orang yang kayak gini karakternya gitu. Itu jadi berharga sih menurut aku. Jadi kayak nambah pengalaman. Oh, ada ya orang gini, terus jadi masalah-masalah baru yang mungkin nggak mhm, kita temui ketika kita mahasiswa gitu ya. Kalau belum mahasiswa mah paling masalahnya ya seputar organisasi dan heeh. lain sebagainya gitu. Nah, ini tuh kita harus menghadapi masalah interpersonal yang rumit, tapi kalau udah berhasil di jalan itu berharga Mhm. gitu. Sama bagaimana kita survive di tempat asing gitu ya. Kan ini pertama kali banget aku di Jakarta waktu itu gitu. Nah, gimana itu caranya kita survive itu juga menurutku jadi pelajaran yang sangat berharga. Oke, oke terus nih Yus, ada satu hal, satu quote sih kayak yang sering aku baca di banyak konten-konten, terutama kayak konten-konten di LinkedIn dan lain sebagainya. Mereka tuh suka banyak yang bilang kalau first job itu matters a lot. Kayak first job itu penting banget buat nentuin perjalanan kamu ke depannya. Nah, menurut kamu gimana Yus? Dengan quote tersebut bener apa enggak? Dan kenapa bener dan kenapa enggak kalau misalnya enggak? Oke, dari statement itu aku setuju sih. Hmm. Pekerjaan pertama itu emang penting banget gitu. Karena itu jadi portofolionya kita kan. Mhm. Nah, aku juga ngerasa beruntung nih bisa kerja di SCTE karena di sana penelitiannya itu produktif gitu. Jadi pengalaman-pengalaman itu eh, yang bisa banget dimasukin ke CV, terus jadi pengalaman juga waktu S2 pun ternyata pekerjaan yang udah aku jalani kemarin itu jadi bisa kebayang ketika menyerap ilmu yang ada di S2 gitu. Hmm. Mm. Jadi nggak yang cuma sekadar S2 kuliah aja, tapi karena udah pernah kerja, udah tahu nih di lapangannya kayak gimana. Jadi waktu menyerap ilmu tuh bisa lebih kebayang, terus ilmunya jadi lebih gampang gitu kenanya. Gitu. Terus aku juga bersyukur banget di SCTI ini, karena peluangnya buat dapat pekerjaan yang relate di masa depan itu mungkin besar gitu. Karena akan beda cerita kalau dulu aku diterima di tempat yang nggak sebidang sama aku gitu. Ini di konteksnya aku sebagai akademisi ya, Mhm. yang mau terjun di akademisi mungkin Ya. akan beda cerita sama teman-teman yang ada di bidang profesional atau entrepreneur gitu. Mungkin akan Mhm. beda. Tapi menurutku di sini kalau mau terjun di bidang akademisi, pekerjaan pertamaku sebagai riset asisten di SCTE itu hmm, jadi penting buat jenjang karir ke depannya. Wah, jadi kalau menurut kamu sendiri first job itu matters ya. Karena Hmm. tadi apalagi mau terjun ke dunia akademisi yang emang dunia akademisi itu menurutku unik sih. Karena di satu sisi kamu tuh harus bisa bekerja, tapi kamu tuh harus terus-menerus belajar dalam tanda kutip bukan berarti di bidang lain tuh nggak harus belajar, tapi akademisi itu literally yang emang kamu belajar. Kayak kamu riset, penelitian, baca jurnal, itu dituntut untuk bisa membalancekan hal tersebut ya. Hmm. Apalagi kalau mungkin akademisi yang akhirnya jadi dosen, itu kan juga harus mewujudkan tridharma perguruan tinggi nggak sih, Yus? Nggak cuma penelitian doang, harus bisa Nggak cuma ngajar, penelitian, mengajar, dan harus mengabdi. bisa pengabdian masyarakat. Ya gitu Makanya lah tuh, ya. menurutku tuh profesi yang sangat-sangat luar biasa sih. Makanya dulu tuh aku juga sempat berpikir setelah lulus ya, aku tuh sebenarnya mau masuk ke arah bidang mana sih? Akademisi kah? Atau ke arah profesional? Atau mungkin ke arah yang NGO atau mungkin entrepreneur? Dan aku sempat yang nyobain beberapa bidang itu tau Yus. Dan nggak cuman bidang yang inline pun, nggak cuman bidang yang linear dengan biologi, aku sempat yang kayak ibaratnya murtad sejenak gitulah karena tadi mungkin sama kayak kamu aku ngerasa krisis identitas, aku Hmm. nggak tahu aku harus ngapain nih setelah lulus, dan akhirnya aku mencoba banyak hal kayak
mulai dari pekerjaan yang jadi admin, terus nyoba jualan, terus nyoba masuk ke arah bidang HR, digital marketing, kayak murtad dan lain sebagainya, mencoba banyak hal, sampai akhirnya aku balik lagi ternyata sekarang. Aku balik lagi ke dunia yang mungkin nggak inline banget sama biologi, lebih ke applied science, tapi ternyata masih hal-hal yang dulu aku pelajarin di biologi itu masih relate dengan hal yang aku jalanin sekarang. Jadi kalau aku sendiri juga sepakat sih sama kamu. First job tuh matters, tapi mungkin with not, karena aku orang-orang yang nggak langsung mendapatkan pekerjaan yang inline dengan apa yang sekarang aku jalanin, itu matters, tapi kalaupun kita nggak dapet pekerjaan yang sesuai yang kita mau di first job kita, ya juga nggak apa-apa, kita tetap bisa belajar kan, nemuin hal-hal baru, ngasih perspektif baru, dan lain sebagainya. Menarik banget sih ngomongin first job ini, karena tuh emang itu tuh dilema yang dirasain semua mahasiswa yang baru lulus kan ya, fresh graduate, baru lulus, jadi first jobber, dan lain sebagainya. Terus nih Yus, mungkin ini udah menuju ke akhir ya, dari obrolan kita hari ini. Sebagai seseorang yang sudah menjalani masa-masa menjadi pemula sebagai first jobber, apa sih menurut kamu, hal-hal yang perlu dipersiapkan, mungkin ya adik-adik yang masih kuliah, yang masih mahasiswa, apa sih hal-hal yang menurut kamu perlu dipersiapkan yang mungkin dulu kamu ngerasa, "Ah, coba deh dulu aku udah prepare hal ini," dan lain sebagainya. Coba boleh di-share kah, Yusi? Oke. Nah, yang pertama itu ya setting tujuan dulu, Hmm, set your goals gitu. Itu penting karena ya punya tujuan aja kadang kita nggak langsung dapat gitu. iya, Apalagi nggak punya tujuan. Nah, andai aja aku dulu itu udah ngeset lebih awal dan mendetailkan cara-caranya dari dulu gitu ya. Ini mhm, kalau berandai-andai ya, walaupun nggak guna juga ya. iya, Mungkin jalannya akan berbeda gitu. Mungkin akan lebih mudah gitu. Walaupun nggak ada jaminan juga bakal lebih mudah. Cuman kita paham lah ya kita tuh mau kemana kalau kita udah ngeset tujuan gitu. Karena aku dulu sempat kayak mikir lagi ya, kalau aku mau ke akademisi gitu, ngapain dulu banyak-banyak join organisasi organisasi. politik? Iya, yang nggak ada hubungannya sama sekali. Ngapain Mhm, banyak-banyak gitu? Kenapa nggak banyakin aja LKTI, iya, lomba-lomba, lomba esai, dan lain sebagainya. Tapi aku nggak pernah menyesal untuk gabung di organisasi politik. mhm, Karena nyatanya apa yang aku pelajari di sana tuh kepake banget juga sama pekerjaan yang sekarang gitu. iya, Itu yang pertama. Terus yang kedua, ya tujuan itu biar kita lebih terarah lah ya. Kegiatan-kegiatan di mahasiswa itu nggak yang cuma ngikut arus, tapi mhm, kita tahu nih tujuan kita itu kemana gitu. Nah, selanjutnya, ya itu tadi ya, balik lagi kita harus membuka peluang-peluang lain. Kalau udah ngeset goals, ya jangan sampai kita saklek itu harus mmm, tercapai gitu. Kita harus fleksibel gitu. Kalau misalnya ada peluang lain yang datang lebih dulu, ya ambil aja, nggak apa-apa buat jadi ladang belajar. Nggak harus kok langsung kayak tadi first job itu penting gitu ya. Nggak harus kok langsung dapat satu pekerjaan yang cocok gitu ya. Coba-coba aja dulu, namanya juga mmm, proses gitu. Kan tiap orang jalannya beda-beda. Ya kayak gitu. Tetap tentukan tujuan, tapi jangan menutup diri untuk mengambil kesempatan-kesempatan lain yang mungkin mmm, agaknya kayak di luar ya, kayak di luar tujuan, tapi pasti ada hubungannya, entah kapan kita bakal menyadari itu pasti ada connecting the dots-nya itu kan. mmm. Jadi tetap idealis, kita punya gambaran yang ideal, tapi kita juga tetap realistis ya, Hmm. dan kita tetap harus merencanakan dengan baik apa yang kita mau lakukan, tapi juga tetap harus fleksibel tadi ya? Mm-mm. Oke. Oke, thank you sih. Ini kayaknya udah hampir sekitar sejaman kita ngobrol hari ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk obrolan kita Sama-sama. tentang first jobber ini. Kamu ada closing statement nggak, Yus? Buat orang-orang yang mungkin nanti menyimak, ya menyimak recording ini. Kayak mungkin apa sih closing statement-mu tentang first job ini? Hmm, gak jauh-jauh ya dari tadi, pokoknya persiapkan semaksimal mungkin,
Jangan sampai kita akhirnya menyesal kenapa kemarin cuma diem-diem aja gitu, nggak Hmm, melakukan sesuatu gitu. Jangan pernah takut gagal, cobain aja semuanya dicoba. Karena ya walaupun ini value yang standar ya, tiap orang pasti bilangnya kayak gitu gitu. Tapi itu penting. Cobain aja semuanya, ntar juga dapat polanya kayak gimana gitu. Daripada kita diem-diem aja, tapi kelihatan aman, kelihatan berhasil atau nggak gagal gitu. Cuma belum tentu itu jadi hal yang baik buat dilakukan. karena kan katanya keberhasilan tuh sebenarnya kita tuh berhasil ketika kita udah menghabiskan jatah gagal kita kan ya, Yus? Katanya gitu kan. Benar-benar. Hmm. Masih muda, jangan takut gagal ya. Ini Ya, kita masih tamparan muda buat diri ya. sendiri. Kita masih muda, ini tamparan buat diri sendiri. Sebenarnya Jangan aku takut tuh kadang gagal. mikir kita kan di usia ini mungkin jadinya agak out of topic dikit ya, di usia yang kayak masuk ke usia-usia middle 20-an yang terus udah harus mulai masuk ke masa quarter life crisis. Aku sendiri tuh kadang ngerasa, sebenarnya tuh aku tuh masih muda atau udah tua sih? Dalam artian kayak mau nyobain hal baru tuh kadang takut gitu kan. Kamu ngerasain gitu gak sih? Kayak mau nyobain hal baru, terus ini tuh sebenarnya kalau gue ngambil keputusan ini, nyobain hal ini, itu tuh beresiko tinggi apa enggak sih? Pernah ngerasa Mm-mm. kayak gitu nggak? Pastilah ada takut-takutnya ya. Karena emang penakut banget kan. Aku tuh sebenarnya penakut banget, overthinking Hmm, gitu orangnya. Cuman ya emang harus dilawan rasa takutnya itu. Masih muda gitu. Karena di luar sana yang lebih tua baru mencoba juga banyak. iya. Dan mereka berhasil di usia yang tua itu gitu lah. Kita wah, Mhm. masih 24 masih bocil. Ya semuanya masih bisa dicoba lah. Masih bisa dicoba ya semuanya. Coba aja dulu ya. Kita nggak akan tahu kalau kita nggak pernah nyoba. Pokoknya niatin buat belajar aja. Ini kan karena belajar kan sampai di akhir hayat. Bener, sepakat, sepakat, sepakat banget. Oke deh, Yusi, that's all for today. Terima kasih banyak, banyak, banyak. Sama, thank you Semoga juga. obrolan kita hari ini bermanfaat dan kalaupun Amin. nggak buat, kalaupun nggak, maksudnya tidak banyak yang akhirnya menonton video ini, buatku juga it's okay. Karena satu, aku seneng banget bisa ngobrol sama kamu hari ini. Dan yang kedua, kita juga pasti bisa nonton kembali video ini buat menampar diri kita kembali nanti. Dilihat di masa depan, oh dulu pernah ya bilang kayak gini ya. Kita ketampar sama omongan sendiri apa enggak dong? Iya, bener-bener, bener-bener banget. Oke, terima kasih Yusi, dan sampai ketemu. Semoga kita bisa ketemu langsung ya. Entah Amin. kapan. Amin. Sehat-sehat terus, Ran. Sehat Sukses selalu terus juga, Yus. kerjanya. Siap. Ya. Assalamualaikum.